Saya Gio dari Muslim. Dari tadi kan Bapak Pendeta suka bawa-bawa sejarah nih. Sepertinya Bapak tahu banget tentang sejarah. Nah, bisa tolong Pak disebutkan, ini agak melenceng dari topik boleh ya Kak Moderator? Boleh? Topik kita, ikut tanya jawab di topik kita. Nggak, jangan di luar bawa topik keluar. nggak boleh. Bawa keluar nanti semua bisa bawa tanya kemana-mana, kita lari lagi. Oke, kalau buat topik tadi kan sempat Bapak Pendeta kasih lihat di slide Kisah Para Rasul 2:32 TB. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Itu sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mati terus dibangkitkan, gitu kan Bapak ya. Saya mau tanya, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa Yesus dibangkitkan? Harusnya kan bangkit sendiri. Secara Tuhan itu maha kuasa, ibaratnya anak kecil aja bisa kok bangun sendiri gitu. Kenapa harus dibangkitkan Tuhan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan gitu Bapak. Jadi seolah-olah Tuhannya ada dua. Terima kasih. Ya, jadi begini, itu kalau kita bahas itu sebenarnya memang itu lari dari topik kita, karena itu sudah menyangkut masalah ketuhanan Yesus. Nah, saudara mau terima atau tidak terima, tapi saudara paham bahwa memang orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal. Tri dan tunggal, artinya ada bagian trinya, tunggalnya. Nah, tunggalnya itu mengacu kepada hakikatnya, sementara trinya mengacu kepada pada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau ditanyakan bahwa kalau begitu Allahnya ada dua, enggak. Kita nggak percaya demikian. Tapi itu kalau dibahas, kita sudah jadi bahas masalah doktrin Allah Tritunggal. Sekarang saya mau menjawab saja pertanyaan saudara begini. Kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia nggak bangkit sendiri tapi dibangkitkan? Nah, penting untuk saudara tahu bahwa, saya kira adik ya baca ayat itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau adik baca seluruh Alkitab. Paham pada topik itu, karena kalau adik baca seluruh Alkitab tidak hanya bilang Yesus dibangkitkan, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Nah, di Yohanes pasal 2, pada waktu Yesus bicara dengan ini, Yesus bilang, rombak bait Allah ini. Ya, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi bilang, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau mau mereka mengatakan, mereka merasa bahwa dia orang membangun bait Allah ini dan kamu mau bangun dalam 2-3 hari. Nah, tapi Yesus berbicara tidak secara harfiah di sana. Dia bicara dia memaksudkan suatu arti yang kiasan, bahwa yang dia maksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Artinya adalah rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Bukan orang lain, aku. Ya, jadi ayat yang tadi dikasih itu memang Yesus dibangkitkan ya. Juga banyak ayat yang mengatakan demikian. Tapi coba lihat Yohanes pasal 10. Mulai ayat yang ke-17 ya. 17, 18. Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, memberi nyawa ini artinya mati kan, untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya, mengambil nyawa daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, itu memberikan nyawa, dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus menyatakan bahwa berkuasa mengambil nyawanya kembali. Ini menunjukkan Yesus memang bangkit dengan kuasanya sendiri. Lalu Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat yang keempat.
Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Menurut Roh Kekudusan, itu mengacu kepada Roh Kudus. Kalau begitu ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus bangkit sendiri dengan kuasanya. Dan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Roh. Kesimpulannya apa? Kebangkitan Yesus itu adalah hasil pekerjaan bersama dari pribadi-pribadi Tritunggal. Gitu. Ya. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya kita semua bisa mengerti, memahami ya apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soro. Karena seperti yang kita saksikan dan itu memang pertanyaan yang diulang-ulang oleh saudara kita para polemikus ya, yang selalu menuduh Yesus itu bukan Tuhan karena dalam pemikiran mereka, di dalam pemahaman mereka, kalau seandainya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Dia Maha Kuasa, Dia yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, termasuk nyawa manusia, maka kita bisa melihat Yesus itu dibangkitkan oleh Allah sendiri. Dan itulah pertanyaan yang diulang-ulang dan juga menjadi satu ukuran bagi mereka dengan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah teman-teman, mereka tidak memahami, tidak pernah memahami bagaimana konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu, dan mereka tidak bisa membaca keseluruhan Alkitab seperti yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soro tadi, bahwa kamu harus membaca secara keseluruhan karena supaya kamu mengerti dan memahami bahwa tidak hanya satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah, dan juga ada di ayat-ayat yang lain bahwa Roh Kudus pun yang membangkitkan Yesus, seperti yang tertera di dalam Roma 8 ayat 11. Dikatakan di sana, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Nah teman-teman, yang artinya bahwa bukan hanya satu ayat saja yang ditemukan oleh wanita itu sebenarnya, karena dia hanya membacanya satu ayat ya, di mana di sana dikatakan bahwa Allah yang membangkitkan Yesus. Bukan hanya itu, tetapi Roh juga membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan juga bahkan Yesus sendiri bisa membangkitkan dirinya seperti yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soro ketika Yesus berkata dalam kata-kata kiasan teman-temannya, dia mengatakan, rombaklah bait Allah ini, saya bisa membangunnya dalam 3 hari. Nah teman-teman, artinya bahwa yang dimaksud Yesus itu bukanlah bait Allah, bangunan itu, bukanlah gedung itu. Karena yang dipahami oleh ahli Taurat dan Farisi pada saat itu adalah gedung itu ketika dirombak, bagaimana mungkin itu bisa dibangun dalam 3 hari. Sedangkan nenek moyang mereka itu membangunnya bisa bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Yesus bisa membangunnya dalam waktu 3 hari? Sedangkan yang dimaksud Yesus itu bukanlah bangunannya, bukanlah gedungnya, bukanlah fisik gedung itu, melainkan tubuhnya sendiri. Bahwa ketika dia mati, maka dia akan bisa bangkit dalam 3 hari. Nah teman-teman, juga dikatakan oleh Yesus ya, bahwa aku akan memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Nah, dan aku bisa berhak mengambilnya kembali. Nah itu artinya bahwa Yesus punya hak atas segala sesuatunya. Dia berhak hidup. Nah teman-teman, dia berhak untuk hidup ya, untuk hidup sendiri. Karena dia mempunyai hidup sendiri di dalam hidupnya. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Yohanes bahwa sebagaimana Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian anak memiliki hidupnya dalam dirinya sendiri. Dan artinya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soro tadi, bahwa dalam kebangkitan Yesus Kristus ada kerjasama antara Tritunggal teman-teman ya. Tritunggal bukan berarti
tiga Tuhan, karena yang disalahpahami selama ini bahwa ketika kita menyebut istilah Tritunggal, maka yang ada di benak pendengarnya yang tidak memahami, yang tidak mengerti tentang istilah ini, tidak memahami secara dalam, maka dia berkata bahwa Tuhan Kristen itu tiga. Tidak, teman-teman ya, itu tiga pribadi satu hakikat. Hakikatnya apa? Hakikat kealahannya ada. Karena di dalam Yesus pun itu seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia. Dan Yesuslah yang berkuasa atas segala sesuatu, karena apa yang dikerjakan Bapa itu pun dikerjakan oleh Anak. Dan Yesus berkata, kepadaku diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Dan kesaksian Yohanes juga mengatakan di dalam Yohanes 3 ya, ayat 31, bahwa yang berasal dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari atas? Yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan Farisi, aku berasal dari atas, sedangkan kamu berasal dari bawah. Nah, artinya Yesus itu berasal dari atas, teman-teman ya. Berasal dari surga. Nah, dia berasal dari surga dan dia berkuasa atas surga. Dan dia juga yang berhak memasukkan orang dalam kerajaan surga. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita tidak percaya kepada orang yang berasal dari surga, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita tidak percaya kepada dia, tidak beriman kepada dia yang berasal dari surga, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita dari hukuman dosa. Dan itu yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.